Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Archaebacteria. Anggota kelompok meliputi Monica Dwi Novali dengan nomor induk mahasiswa 2008106016 dan saya sendiri Vidi Dwi Meliani dengan nomor induk mahasiswa 2008106014 dari kelas Biologi A semester 4. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudara Monica Dwi Novali. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari Archaebacteria. Archaebacteria merupakan organisme tertua di bumi dan memiliki kekerabatan dengan organisme eukariotik. Archaebacteria hidup pada lingkungan yang ekstrim, diduga lingkungan kehidupan awal bumi. Archaebacteria merupakan organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas CH4 dengan cara mereduksi CO2. Kelompok bakteri ini memiliki dinding sel yang tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Sejarah Archaebacteria. Archaea ditemukan pada tahun 1977 oleh Carl Woese dan George Fox berdasarkan pemisahan dari prokariot yang lainnya dalam pohon filogenetik RNA 16. Awalnya, kedua kumpulan ini adalah Archaebacteria dan Eubacteria dan dibagi dalam kingdom atau subkingdom yang diistilahkan oleh Woese dan Fox sebagai Archkingdom. Woese berpendapat bahwa Archaea pada dasarnya merupakan satu cabang hidupan yang berlainan. Ia kemudian memberi nama Archaea dan Bacteria. Untuk memperkuat pendapatnya dan berpendapat bahwa Archaea merupakan dari 3 domain. Ciri-ciri dari Archaebacteria yaitu tidak memiliki membran inti sel, memiliki dinding sel, reproduksinya dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan tunas. Archaebacteria ini mempunyai satu jenis RNA polimerase. Biasanya hidup pada lingkungan yang ekstrim seperti daerah yang kadar garamnya tinggi. Dapat hidup dengan cara soliter atau berkoloni. Bentuk Archaebacteria berukuran 0,1 mm sampai 15 mm. Membran selnya tersusun atas lemak yang berupa ikatan ester dan unit isopren. Archaebacteria menghasilkan gas metana khususnya pada klasifikasi Euryarchaeota. Nah, selain yang disebutkan oleh Vidi, Archaebacteria juga memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu Archaea dapat mewarnai gram positif atau gram negatif. Archaea ada yang aerobik atau anaerobik fakultatif. Archaea ada yang berbentuk bulat, batang, spiral, berbentuk tidak teratur atau pleomorfik. Archaea berkisar dari kemilita autotrof hingga organotrof. Beberapa ada yang mesofil, sementara yang lainnya hipertermofil yang dapat tumbuh di atas 100 derajat Celcius. Archaea sering ditemukan di habitat akuatik dan terestrial yang ekstrim. Baru-baru ini, Archaea telah ditemukan di lingkungan yang dingin dan dapat membentuk hingga 34% dari biomasa prokariotik di perairan permukaan Antartika. Beberapanya adalah simbiosis dalam sistem pencernaan hewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya reproduksi Archaebacteria ada 5 faktor. Yang pertama suhu, kelembapan, sinar matahari, bahan kimia, dan ketersediaan cadangan makanan serta sisa metabolisme. Suhu optimal pada suhu negatif 300 derajat Celcius. Kelembapan bakteri dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang lembab.
Sinar matahari menghambat pertumbuhan bakteri karena dapat menghancurkan struktur kromosom pada bakteri. Lalu bahan kimia dapat merusak atau membunuh dinding sel bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri. Yang terakhir, ketersediaan makanan serta sisa metabolisme. Pengurangan cadangan makanan dalam medium dan munculnya metabolisme limbah bakteri dapat menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Nah, selanjutnya yaitu struktur tubuh arkia. Yang pertama ada ribosom. Ribosom memiliki peranan dalam proses sintesis protein. Kemudian ada flagella sebagai alat gerak aktif yang membantu bakteri untuk berpindah tempat. Cara dan arah gerakannya mirip seperti cambuk. Selanjutnya, sitoplasma merupakan cairan tidak berwarna yang ada di dalam sel tersusun dari 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan ion anorganik. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, mencerna makanan, dan reaksi-reaksi lainnya mengenai metabolisme sel. Selanjutnya, membran plasma memiliki peran dalam pengaturan pertukaran zat yang masuk dan keluar sel, serta berperan dalam pembentukan mesosom. Dinding sel terdiri dari polisakarida dan protein, namun tidak memiliki peptidoglikan. Kapsul berfungsi sebagai alat pertahanan terbuat dari air dan polisakarida. Plasmid merupakan DNA ekstraseluler dengan bentuk sirkuler yang dapat membawa gen asing maupun salinan gen dari DNA inti dan seringkali digunakan sebagai objek penelitian dalam studi rekayasa genetika. Kemudian kromosom. Kromosom pada Archaeobacteria berbentuk sirkuler. Berfungsi untuk menyimpan materi genetik yaitu DNA yang dapat digunakan untuk reproduksi dan untuk hidup selnya. Selanjutnya, klorosom. Klorosom terdapat pada bakteri yang memiliki pigmen klorofil. Kemudian granula sebagai penyimpan cadangan makanan. Struktur tubuh Archaeobacteria seperti gambar di samping. Berdasarkan perbedaan metabolismenya, bentuk Archaeobacteria bervariasi seperti berbentuk bola, batang, spiral, cuping, dan 4 persegi panjang. Pada prinsipnya, habitat Archaeobacteria di lingkungan bersuhu tinggi, bersalinitas tinggi, dan asam. Namun, biasanya Archaeobacteria dikelompokkan berdasarkan metabolisme dan habitatnya. Di antaranya yaitu Halopiles, Metagones, dan Thermophiles. Yang pertama Halopiles atau halophilic atau halophil ekstrim. Berasal dari bahasa Yunani yaitu halo yang artinya garam dan philos yang artinya pencinta atau penyuka. Jadi bakteri Halopiles yaitu bakteri yang hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Bakteri ini merupakan bakteri aerobik obligat atau tidak dapat hidup tanpa oksigen, salah satunya yaitu Halobacterium sp. Selanjutnya yaitu metanogen. Metanogen merupakan bakteri metanogen hidup di tempat yang mengandung kadar metana yang tinggi. Contohnya adalah usus binatang, kolam ikan, maupun rawa-rawa. Bakteri ini bersifat anaerob dan dapat menghasilkan gas metana dari gas hidrogen dan CO2 atau asam asetat. Contohnya Methanococcus janasci, Lacnospira multiparus, dan Ruminococcus albus, serta Sucinomonas amylolytica. Selanjutnya yaitu Thermophiles. Thermophiles merupakan bakteri yang hidup di lingkungan yang memiliki suhu dan tingkat keasaman tinggi. Biasanya bakteri ini hidup di kawah gunung berapi ataupun gunung bekas pertambangan.
Salah satu contohnya yaitu Solfolobus sp. Nah, ini ada beberapa contoh dari kelompok Archaea. Di sini ada contoh dari Halopiles, yaitu Halobacterium sp. Salah satu spesiesnya yaitu Halobacterium salinarum. Kemudian bakteri Halobacterium sanilarum dapat dimanfaatkan dalam industri farmasi dan kedokteran karena menghasilkan senyawa sebagai metabolit sekunder dan digunakan sebagai anti kanker. Kemudian ada contoh dari Methanogens, yaitu Methanococcus janasci. Akibatnya rawa akan mengeluarkan gas metana atau gas rawa. Dan Succinomonas amylolytica terdapat dalam perut hewan seperti sapi, rayap, merupakan pemecah amilum. Metanogen berperan penting dalam nutrisi. Kemudian ada contoh dari Thermophiles, yaitu Solfolobus sp. Bakteri ini hidup di air panas bersulfur di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Hidup dengan mengoksidasi sulfur untuk memperoleh energi karena suka dengan panas dan asam. Klasifikasi Archaebacteria diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama Chenarchaeota, yang kedua Euryarchaeota, yang ketiga Taumarchaeota, yang keempat Nanoarchaeota, dan yang kelima Corarchaeota. Yang pertama Chenarchaeota banyak ditemukan di lingkungan laut. Chenarchaeota termasuk dalam Hyperthermophiles, Thermophiles, dan Thermoacidophilus. Yang kedua, Euryarchaeota merupakan bagian yang sering diteliti dan sebagian besar termasuk dalam bakteri Halophilus dan Methanogenik. Yang ketiga, Taumarchaeota meliputi amonia oksidasi, archaea, dan yang diketahui dengan metabolisme energi. Yang keempat, Nanoarchaea. Filum ini memiliki anggota perwakilan tunggal, yaitu Nanoarchaeum equitas. Yang kelima, Corarchaeota, terdiri atas Hyperthermophiles yang ditemukan pada suhu lingkungan yang tinggi. Peranan Archaebacteria bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, Archaebacteria menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Yang kedua, beberapa jenisnya dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran tumpahan minyak. Yang ketiga, enzim Archaebacteria dapat dimanfaatkan untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin. Dan yang keempat, Archaebacteria yang merugikan dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan mempercepat pembusukan pada ikan laut. Manfaat Archaea. Beberapa enzim Archaebacteria dalam industri makanan berguna untuk mengubah pati jantung menjadi dextrin atau sejenis karbohidrat. Contohnya Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, dan Bacillus coagulans. Enzim Archaebacteria ditambahkan ke dalam deterjen atau sabun cuci untuk meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Contohnya Streptococcus bovis, Bacillus stereotrans opilus, dan Lactobacillus plantarum. Sebagai penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif, beberapa spesies Archaebacteria dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Contohnya Achromobacter, Alkaligenes, Pseudomonas, Arrobacter, dan Acinetobacter. Baik, setelah materi dipaparkan oleh kelompok kami, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama,
Archaeobacteria merupakan kelompok uniseluler prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel, mempunyai satu jenis RNA polimerase. Archaeobacteria biasanya hidup pada lingkungan yang sangat ekstrim, seperti daerah yang kadar garamnya tinggi, serta menghasilkan gas metana, khususnya pada klasifikasi Euriarchaea, dan dapat mewarnai gram positif atau gram negatif. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya reproduksi Archaeobacteria yaitu ada suhu, kelembapan, sinar matahari, bahan kimia, dan ketersediaan sisa cadangan makanan serta sisa metabolisme. Yang ketiga, Archaeobacteria berdasarkan habitatnya dikelompokkan menjadi 3. Pertama, Halophilus, yang kedua Methanogens, dan yang ketiga Thermophilus. Yang keempat, Archaeobacteria diklasifikasikan menjadi 5, yaitu Caenorchaeota, Euriarchaeota, Thaumarchaeota, Nanoarchaeota, dan Coralchaeota. Yang kelima, salah satu peranan Archaeobacteria yaitu menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Yang keenam, manfaat Archaeobacteria dalam industri makanan yaitu berguna untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin, dan dalam industri sabun cuci atau deterjen untuk meningkatkan kemampuan pada pH dan suhu tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.